Ada yang viral, ditaruh lawak. Ada bekas ini lawak. Kayak kemarin kasus viral lagi. Bener-bener. Terjun ke lawak, nggak ngerti teknik lawak. Akhirnya malah penganiayaan terhadap senior kan gitu. Iya, Pandangan orang, Pak ya, pandangan orang. Terus ada juga orang yang kalau belum tergojlok, dia belum biasa, bisa jadi belagujuan, Pak. Ya, benar. Sepanjang syuting, Bang, yang paling seru banget, paling berkesan banget tuh acara apa tuh? Iya sebenarnya kalau semuanya juga berkesan, Pak ya. Cuman maksud saya kalau dulu kan kita apa aja bersama gitu, Pak. Karena kan kalau syuting itu kita harus bangun chemistry, Pak, ya kan, biar bareng. Kalau sekarang kan agak berubah, Pak. Iya. Saya umpamanya syuting Pak Ari nih, Pak Ari kamarnya sono dalam ruangan, minta ruangan. Udah nggak ketemu kita-kita. Nggak ada chemistry. Nah itu kan, soalnya sebelum syuting tuh kita udah bercanda begini aja kan. Iya. Akhirnya Bapak sampai apa? Sampai akhirnya kan Bapak bilang sendiri, akhirnya saya tertular lawak. Jadi pada saat kamera on, udah jadi. iya, karena udah kebiasaan gini sebelum syuting ngobrol dulu. Ini kan enggak, masing-masing pada di ruangan, Pak. Ya kan, masih apa ya, kayak sekarang kayak masing-masing ya? Kalau menurut Bang Komeng, lawak sekarang sama zaman dulu bedanya apa? kalau dulu lebih tergojlok, Pak ya. Tergojlok. Jadi kadang-kadang cepat, Pak. Kita kadang-kadang nggak punya materi gitu, cuman maju apa yang ada di lokasi gitu. Ya nggak juga. Maksudnya tadi aja urutan saya tuh, Pak, habis lomba lawak ngisi ke tempat-tempat yang susah buat ngelawak. Oh iya benar-benar. Orang pada minum, orang pada apa? Nggak konsen nonton. Nah itu kan, Pak. Harus ketawa. Nah, baru kan gitu muter otaknya merasa kayak Bapak siaran. Habis lagu ngomong apa lagi? Habis lagu kan jadi itu, Pak. Bener. Paksain tuh, Pak tuh. Paksain kan lama-lama jadi bisa tuh, Pak. Sekarang kan enggak, habis lomba-lomba ya kadang-kadang nggak kemana-kemana. Kadang-kadang langsung diterjunin. Kadang-kadang ada yang viral, ditaruh lawak. Ada bekas ini lawak. Kayak kemarin kasus viral lagi. Terjun ke lawak, nggak ngerti teknik lawak. Akhirnya malah penganiayaan terhadap senior kan gitu. Pandangan orang, Pak ya, pandangan orang. Terus ada juga orang yang kalau belum tergojlok, dia belum biasa, bisa jadi belagujuan, Pak. Iya benar. Ya kan, kayak Bapak dia nggak, jalurnya nggak begini. Satu langsung ngetop, dia kaget kan, Pak. Tadinya dia datang, emang syuting jam 9, kita datang jam 8 wajar. Kadang-kadang dia karena masih baru datang jam 7. Iya. Ya kan, lebih dulu dia. Iya. Naik aja nama dikit. Dia bisa ngelewatin Bapak tuh, ya kan? Ya kan, Bapak pernah kan tuh? Iya. Iya. Mas Ming pernah ngomong itu, yang penting adab sebenarnya. Adab, ya. Adab. Kalau udah punya adab, mau ngapain aja udah. Memang kalau dunia lawak tuh lebih ke chemistry ya. Maksudnya ibaratnya untuk dapat chemistry itu nggak bisa di teori ini deh. Harus praktek. Teori dan praktek maksudnya. Iya. Itu tiba-tiba bisa teori, belum tentu kita akan nyemplungin sanggup untuk itu gitu. Nah, untuk belajar misalnya makanya Ane punya pola, kalau nggak salah, pelawak sebelum jadi pelawak dulunya asistennya dulu. Banyak tuh. Itu hanya berguru aja biasanya. Iya, maksudnya udah kayak orang berguru gitu. Wah, cara ngelawak begini, lama-lama jadi pelawak deh. Begitu tuh. Bisa. Kayak saya nggak pernah tuh. Nggak pernah? Belum ya? Nggak pernah. Makanya saya begini nih, Pak nih. Saya makanya bilang, ini dia bakat ngelawak gitu. Saya nggak percaya sama itu loh, Pak. Tuhan ngasih ke kita semua nih. Bapak mau jadi apa aja bisa nih, Tuhan udah kasih. Cuman tergantung Bapak ngasahnya mau kemana. Asahan Bapak itu tadi tuh terpengaruh oleh lingkungan, oleh rumah, oleh tetangga, oleh dari Bandung, kalau Bapak dari sana tuh beli keripik, beli apa gitu. Nah itu jadi semua bisa dipelajarin, Pak. Semua bisa dipelajarin. Lawak bisa, saya nggak ngerti, dikasih tahu Rudi, jadi bisa. Iya. Saya nggak pernah ikut orang yang dari Bapak cerita. Iya. Saya cuma dikasih tahu nih caranya gini nih, ngelawak gini, udah saya benar-benar pelajarin. Saya pernah bertemu dengan dokter ahli kurikulum. Waktu itu sempat belajar sama saya dan membuatkan saya skripsi dan tesis waktu terakhir. Saya ngomong, Pak, bisa nggak lawak itu dibikin sekolahan? Coba Bang Komeng cerita tentang lawak. Saya ceritain nih gini. Tekniknya dalam mencari bahan gini. Oh bisa.
Bisa. Dulu zamannya saya masih di RCTI, saya impresario, Pak Deddy Corbuzier pernah buka sekolah sulap. Sulap. Ada gedung yang kosong, ruangan yang kosong. Saya disuruh untuk membawakan sekolah lawak. Saya bilang, wah enggak. Saya kan soalnya belum paham kurikulumnya kayak gimana, harus gimana gitu. Tapi saya tahu gitu. Nah makanya pada saat saya cerita sama si dokter ini, ada namanya Dokter Dirga, Dokter Bombom, dokter ahli kurikulum, bisa. Saya mempelajari kayak, wah itu ada tuh kayak perawak 1/1000 detik jawabannya gitu kan Pak. Iya. Nah, itu tetap saya pelajarin. Saya tiap hari saya mempelajari. Hari ini saya bicara tentang kursi. Iya. Saya ngomongin kursi harus lucu, mau diapain aja. Jadi pokoknya bagaimana tuh benda jadi lucu. Iya, mau dianekdotin, mau diapain. Pokoknya dalam hari itu saya harus ngomongin bangku. Besok saya ngomongin apa lagi, gelas. Saya ngomongin apa lagi. Itu. Nah, itu saya tulis. Saya kalau lagi saya nggak ada syuting, nggak ada apa, saya baca, Pak. Itu udah di sini. Nah, makanya saya pada saat Bapak ngomong, mau ngomong langsung apa aja, udah siap. udah ada nih Pak di sini. Foldernya. Iya, Pantesan. makanya akhirnya suka kesono kemari Bapak bilang. Makanya. Karena akhirnya jadi semua tahu. Karena kan komedi itu kan harus mencari masalah. Kalau menurut saya. Dan harus cepet lagi. Iya, jadi konflik kan. Bapak mau ngomongin apa? Saya suka masalahin. Bapak ngomongin kolam renang, saya ngomongin kolam ikan. Kan jadi sebenarnya nggak ketemu, tapi jadi konflik. Dari konflik terjadi kelucuan. Bener. Itu sih Pak. Pas lagi di vlognya Bang Komeng lihat tuh, kita ngobrol sebentar aja nggak tahu mau ngomong arah kemana. Gara-gara dari sini nyambung kemari, sini nyambung kemari lagi. Waduh, masya Allah. Karena ya memang gitu kalau komedi Pak ya. Ya. Kalau komedi. Tapi kan ada juga komedi yang pakai materi, yang ditulis, diapalin, ada juga kan? Ada macam-macam. Kalau saya justru bukannya saya nggak nulis, saya pun nulis. Tapi saya bikinnya bukan pada saat saya mau manggung. Saya bikin malah kalau lagi waktu-waktu saya di rumah. Senggang malah bikin materi. Iya, saya bikin. Jadi kalau tiba-tiba Bapak ngajakin saya, oke, Komeng silakan, saya udah punya banyak gitu Pak. Oh iya. Tolong Nenek, omongin nih cerita dapur. Oke, dapur adalah. Emang pernah ditembak begitu? Manggung, nih materinya nih gitu langsung. Ya bisa aja Instan. Pak. Ya bisa aja. Maksudnya pada saat begini, saya nyiapin apa sama Bapak nih? Oh iya. Tadi ngomong. Iya. Kalau manggung memang saya lebih fokus Pak. Umpamanya Bapak manggil saya dari PH PAM, saya suruh ngelawak nih. PH-nya apa sih Pak? Ini bikin komedi-komedi nih, tapi religi gitu. Ya kan saya sesuaiin ke situ. Oh, memang ini ada. Yang manggil perusahaan semen. Saya lucuin semen kan Pak, bangunan rumah semen. Saya jadi kontraktor, saya jadi insinyur. Itu kan lebih ke dia tuh Pak. Ada juga gitu. Oh, jadi nggak asal nyeplos aja, nggak asal nyemplung aja tanpa materi. Justru malah udah disiapin berarti? Iya. Nah, makanya untuk menyiapkan itu saya kalau lagi luang saya isi terus nih Pak nih. Iya, jadi benar. Bapak kadang-kadang mau ngomong apa, ya insya Allah saya udah ada nih udah gitu sebenarnya. Berarti dulu awalnya waktu aneh saat acara Bang Komeng itu nggak sengaja tuh materi-materi masuk tuh. Bercandaan, Ya, polanya, ya. caranya, punchline tuh. Nah itu, orang nyebutnya aja sekarang punchline, ya Pak ya. Oh dulu tuh apa tuh? Gong? Dulu nggak ada, ya beda-beda memang Pak. Kayak macem, kalau kita lagi ngobrol ada yang ganggu, itu kita sendiri yang bikin virus lah, apalah gitu. Kalau punchline, storyline itu kan udah bahasanya dari sono yang bikin si stand up dari Amerikanya kan. Kayak gitu. Kita juga udah ada sebenarnya, cuman bahasa-bahasanya aja beda. Kadang-kadang ada Inggris sih, kadang-kadang ada Indonesianya gitu. Cuma kayak celah-celahan lah. Iya benar. Kayak gongnya apa nih? Kesetnya. Gongnya apa nih? Kan itu punchline sama iya, kan gitu. Gongnya. Bahasa-bahasanya aja Pak. Tapi Bang Komeng ini kan kalau ngobrol kita nongkrong itu pada ngakak semua. Ente tuh pernah sedih gak sih? Ya sedih lah Pak kalau panitia nggak bayar gitu. Emang pernah panitia nggak bayar? Ya enggak ya, pernah sih nggak bayar karena saya tungguin nggak tahu itu panitianya lain. Panitia kawin masa, saya salah. Padahal panitia lawak yang di sini. Ya enggak lah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya nggak ada urusan. Kalau buat manusia sebenarnya siapapun punya masalah Pak.
kita tidak bisa menghindari masalah. Orang meninggal aja, orang mati aja tetap ada masalah. Udah enak-enak dia selonjoran di kuburan pakai pelebaran jalan. Gitu kan. Tetap semuanya ada masalah, Pak. Jangan apalagi kita orang hidup, ya kan, Pak? Bapak kalau saya ngomongin saya nggak dianggap sih. Iya, maksudnya saya pernah bicara seperti itu, mesti Kribo, Bapak kan kenal Kribo. Iya. Dia ngomong gini, saya lagi cerita berdua gitu. Batu pelongo aja. Ya ada masalah lah sama keluarga. Gue bilang ya loh, kita tidak boleh menghilangkan masalah. Tapi untuk sementara orang-orang kayak kita ini harus bisa dulu melupakan itu masalah. Nanti kita urusin lagi kalau kita udah selesai urusan kerja, Pak. Kalau seniman kan begitu. Kalau orang kerja kantor mungkin bari ngambek masih bisa nulis deh, Pak. Iya. Ini mau nggak dibikinin kopi. Tapi kerja bener. Tapi kalau ngelawak kan agak susah, Pak, keganggu. Oh, harus fokus. Nah, itu dia. Walaupun di Indosiar itu kan, Pak, kita main bisa di TV mana aja. Tadi ya kan? Fokusin saya ada. Iya. Oh iya, benar juga. Itu. Benar. Banyak kan yang di kepalanya. Nah, itu. Jadi apa ya? Ya bukan berarti menghilangkan masalah, harus diselesaikan gitu. Tapi kapan ya? Ntar dulu, ini lagi ngerjain ini dulu gitu, Pak. Tapi kan kepala harus konsen. Kalau ada masalah bagaimana tuh? Bisa nggak lucu dong berarti? Ya itu dia, Pak. Makanya saya udah bilang, ya kita kembali ke positive thinking aja dulu. Oh lagi ini kali lagi M tuh ngomel aja gitu kali. Udah ntar aja dulu, udah kita ngelawak aja dulu, Pak. Ntar pulang ya kita selesai. Nggak bisa, tetap nggak bisa dihindarin. Ya berarti nggak selamanya Bang Komeng di rumah ketawa mulu juga. Lah iya, gitu. Sebenarnya semua pun ada masalah. Saya udah bilang, apalagi saya ini yang hidup. Yang mati aja kena pelebaran jalan. Sampai bergeser-geser itu, Pak, sebelah, Pak. Nah ini kan jalan digedein, Pak. Saya begitu. Oke, sebelum nutup nih, ada nggak pesan buat temen-temen nih? Mungkin banyak yang lagi kepengen jadi komedian. Nah, sebenarnya kalau menurut aneh nih, komedian itu lebih sulit daripada bawain acara, menurut aneh ya. Bawain acara, ada skrip, acara gimana kita tinggal bawain. Kalau komedian itu kan harus bikin orang tuh ketawa. Ketawa kan effort. Gitu. Ya lebih gampang ke Bandung sih, Pak, ya, kalau iya, ke Bandung benar. Ke Bandung kalau jam-jam gak sibuk ya. Iya, makanya kan saya bilang kalau nggak macet, Pak, ya. Gimana caranya? Apa, Pak? Ya, astagfirullahaladzim. Mau tahu caranya? Iya nih, anak-anak misalnya baca aja di pinggirnya. Apa tuh? Ya obat batuk aja, caranya di pinggirnya deh. Ya apa ya, Pak, ya rajin aja membaca. Udah itu aja. Adab tadi juga ya? Ya, banyak belajar. Adab, tapi banyak belajar. Semua pun apa aja banyak belajar. Semua pelajari. Semua yang ada di sekitar itu adalah pelajaran. Karena guru yang paling berharga adalah pengalaman, Pak. Makanya saya nggak pernah saya kuliah gitu. Saya nyari pengalamannya keliling terus, Pak. Sampai akhirnya ketemu Arafik, lagu pengalaman pertama itu. Ya apa ya, Pak? Ya itu sih tadi. Kalau saya mau baca apa nih? Baca yang serius, bacaan serius. Ada emang? Saya belokkan aja. Saya suka baca-baca semua. Serius? Bapaknya saya bacain. Gimana bacanya? Hah? Gimana bacanya? Orang gini amat sih. Saya bacain namanya. Oh, itu bacain ya? Iya kan? Jadi, bacain tuh ngedumel. Ngedumel. Baca dulu tuh. Iya, Mak. Ya kalau koran kan Pak, ada kan Pak berita nih. Wah, umpamanya nih di masa pandemi ini orang ramai-ramai meminum air asam, yang minum asam, air jeruk kayak tadi kan. Herbal. Iya kan, bisa aja kan kayak gitu kan, untuk herbal, untuk menjaga itu. Sampai saking susahnya orang pada membeli minuman air jeruk di warung, sampai si anak ini tidak kebagian. Akhirnya pada saat bapaknya tidur, dia peres keringat keteknya. Ternyata sama-sama asam, tapi entahlah apa kandungannya. Kan gitu kan tuh, Pak. Ya maksudnya beritanya padahal pada nyari minuman. Berarti kan bapaknya mengandung vitamin C. Nah, itu kan kita belokinnya ke situ. Bener. Apa yang serius coba usahain belokin sendiri. Berarti justru jadi komedian harus banyak wawasan berarti ya? Yang sebenarnya kalau awalnya kan industri itu, Pak. Tapi sekarang tidak hanya industri yang ada wawasannya, Pak, ya. Kayak Pulau Gadung itu pertama tuh. Oh iya, benar tuh. Iya kan? Terus baru ke Bekasi. Itu kayak kawasan, Bang ya? Itu kawasan ya? Kawasan sama wawasan sama bukan, Pak? Oh iya, bisa mirip-mirip lah. Iya. Kawasan itu
wilayah. Kawasan bukan yang di itu kalau gunung tuh atasnya tuh. Wah, itu Bapak agak susah ini kawah soalnya ya. Karena ini san ini Pak ya. Kawah yang ada petaninya. Oh iya. Itu ada baru tuh. Kawah tuh baru. Kawah ada petani. Yang ada petaninya. Serah Bapak deh. Itu ada petaninya, ada Ini kebo. pesan orang bingung nih Pak. Kita disuruh pesan Bapak gangguin. Ini ada orang jadi pelawak aja jadi gila nih Bapak. Ganggu. Aduh. Waduh, udah sore nih Bang Komeng. Makasih waktunya untuk buat intel Bapak. Makasih untuk main kini Bang. Wah, sayang. Insya Allah, aneh main lagi nanti ke sana, ke Sentul. Amin. Katanya ke Sentul kan sekarang udah mulai maju tuh. Iya, makanya jalan tol makin sempit kan Pak. Kenapa emang? Karena Sentulnya maju. Ya, kita bisa bayangin keluarganya ya, teman-teman. Bagaimana keluarga dari Bang Komeng menyingkapi beliau, kapan seriusnya, kapan nggak, bingung, ya kan? Dulu waktu dengar cerita beliau juga lagi umroh, mintanya apa? Minta anak. Dapat 3, bener, ya kan? Berapa kali berarti mana? 3 kali kan ya? 3 kali. Huh? Saya bawa 1. Bawa 1, ini hadiah dari umroh nih. Ya. Itu. Coba kalau mintanya 5, dapat 5 tuh. Coba saya minta 10. Wah, itu saya sangkain saya marmut. Kenapa? Anaknya 10. 5. Makasih Bang. Ya. Dan apa namanya, ilmunya juga luar biasa. Insya Allah jadi banyak yang jadi semangat juga mau jadi komedian. Ternyata nggak mudah, nggak tiba-tiba viral kemudian jadi komedian. Ternyata ada step dan tahapan-tahapan tertentu. Soalnya jujur aja beliau nih yang ngajarin aneh ngelawak. Lama nggak ketemu lagi ngelawak susah lagi. Emang beneran? Bapak jangan deh. Kenapa Bang? Nanti ngelawak jadi nggak lucu. Karena tahu teknik ya. Wah, ini harusnya kesini nih. Tuh kan salah jadi nggak lucu. Begitu Pak. Iya. Karena kan orang kita harus punya pelarian Pak. Iya benar. Mau ngapain lagi? Iya. Mau nonton lawak ya kita udah tahu. Jadi kadang-kadang Bapak pernah jadi profesi. Saya kadang-kadang menjadi pelarian ya main game, main band gitu kan Pak. Suka main anak tuh. Ya nggak dijadiin profesi, nanti saya nggak punya pelarian kan gitu. Oh gitu. Ya daripada ke yang negatif. Oh iya. Kadang-kadang kalau kecuali kita narkoba ya Pak ya. Kecuali corona Pak. Kenapa Bang? Ya harus negatif. Oh iya benar. Iya. Ya, ini positif. Kadang-kadang pelarian kalau nggak dapat bisa kentang Bang. Enok Pak itu Pak. Enok larian. Itu enolerian. Iya itu. Bapak ngajakin ngaco. Ini Pak, maghrib nih. Dah kalau gitu, terima kasih Bang. Makasih nih, saya mau wudhu nih. Ya sekalian nyemplung. Iya makasih. Begitu jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bang Komeng. Oh. Namanya adalah Komeng Info. Tuh dengerin tuh. Nah, itu ya. Dia nyuruh orang. Dia nggak pernah nonton nih. Nonton saya lihat ketol mulu malah nonton kecelakaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.